Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua selalu sehat. Mari kita lanjutkan materi pembahasan kita pada video yang ketiga yang membahas tentang penyimpangan hukum Mendel akibat interaksi alel. Yang sudah dibahas adalah 3 contoh interaksi alel, yaitu alel dominansi tidak sempurna, kemudian alel kodominan, dan alel ganda. Kini kita membahas tentang kondisi penyimpangan hukum Mendel yang keempat, yaitu kondisi yang disebabkan oleh alel letal. Alel letal adalah alel yang dalam keadaan homozigot dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memiliki alel tersebut dalam tubuhnya. Tugas dari gen sebenarnya adalah untuk menumbuhkan karakter atau bagian tubuh yang sangat penting. Tapi karena adanya alel letal, maka tugas gen yang sebenarnya secara normal adalah membantu pertumbuhan bagian tubuh yang vital menjadi terganggu, bahkan menyebabkan individu tersebut mati. Kematian bisa mulai dari saat pembuahan, selama proses embrionik, saat kelahiran, setelah kelahiran, atau ada juga yang bersifat subletal atau semi-letal, yaitu kematiannya terjadi saat individunya masih muda, atau bisa juga saat menjelang dewasa namun sebelum kematangan seksual. Pada kondisi yang bagaimana sehingga ada yang mati saat masih embrio, ada yang mati sesaat setelah dilahirkan, ada yang sudah agak dewasa baru mati, atau malah ada yang bisa hidup sampai dewasa. Kita coba bahas ya. Kondisi alel letal yang menyebabkan kematian adalah bila dalam keadaan homozigot. Ingat, dalam keadaan homozigot, baik homozigot dominan yang disebabkan oleh alel letal dominan dan dalam keadaan homozigot resesif yang disebabkan oleh alel letal resesif. Oke. Namun bila alel letal terikat dalam keadaan heterozigot, maka ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Bila individu memiliki alel letal dominan dalam keadaan heterozigot, maka individu bisa hidup hingga dewasa, tapi memperlihatkan sifat cacat atau kelainan fenotip. Kalaupun individu tersebut mati, biasanya matinya saat masih muda atau saat belum bisa bereproduksi. Keberadaan alel letal dominan pada tubuh individu akan lebih mudah dideteksi bila dalam keadaan heterozigot, karena individunya terlihat cacat atau mati muda. Sehingga bila menemukan individu dalam kondisi cacat, maka sebaiknya cepat disingkirkan dari populasi agar tidak bereproduksi lebih lanjut dan mereka mewariskan sifat alel letalnya pada keturunannya. Tapi yang agak sulit untuk dideteksi keberadaan alel letalnya adalah dalam keadaan alel letal resesif. Dalam kondisi heterozigot mereka hidupnya normal, ya. Mereka tetap hidup dengan fenotip normal, tidak terlihat cacat, tidak ada kelainan. Jadi susah ditentukan karena dia sifatnya dibawa oleh alel letal resesif. Beberapa kondisi pada hewan atau ternak yang dipengaruhi oleh alel letal adalah untuk kondisi yang dipengaruhi oleh alel letal dominan, contohnya adalah ayam redep atau creeper, ayam berjambul, kondisi brachifalang, kondisi Huntington disease, atau kambing bermoncong babi, atau warna bulu kuning pada tikus, ya. Dan untuk kondisi yang dipengaruhi oleh alel letal resesif adalah contohnya ichthyosis congenita, atau yang lain juga sapi tidak berkaki atau kita sebutnya sapi bulldog,
ada juga babi berkepala busung dan kaki belakangnya lumpuh, ada juga domba yang kate dan buta, ada juga kondisi albino. Itu yang dibawa oleh alel letal yang bersifat resesif. Jadi tolong diingat, ada alel letal bersifat dominan, ada alel letal bersifat resesif, ya. Kita coba pelajari lebih detail. Pada ayam ada alel homozigot dominan R besar yang bersifat letal, sehingga menyebabkan kematian pada ayam tersebut pada fase embrio. Fase embrio berarti masih dierami ya, masih dalam bentuk telur ya, dan biasanya pengeraman hari ketiga itu sudah mati. Kadang ada juga yang bisa tahan sampai hari ke-19 hari pengeraman, atau bahkan hingga dekat waktu menetas. Kalaupun bisa menetas atau setelah mati kita lihat bentuknya, ternyata bentuk cacat pada individu yang mati adalah matanya bercelah, tubuhnya kecil, tidak ada kelopak matanya, kepalanya rusak, rangkanya tidak mengalami osifikasi, jadi tidak bertulang. Namun bila ayam memiliki satu alel redep atau R besar satu saja sehingga bersifat heterozigot, dalam hal ini R besar R kecil, maka ayam tersebut akan menetas dan tetap hidup, namun memiliki keabnormalan, yaitu cacat seperti kaki dan sayapnya pendek seperti ini yang disebut redep atau bahasa Inggrisnya creeper. Sesungguhnya individu yang heterozigot tersebut mengandung penyakit keturunan yang kronis yang disebut akondroplasia atau kondrodistropi. Nah, bila ayam redep dikawinkan dengan ayam redep lagi, nah ini ya, ini satu R besarnya dia heterozigot, jadi terlihatnya dia hidup tapi cacat. Ini cacat ya, sebenarnya ayam cacat, ini ayam kate ya. Sekarang kalau sesama ayam redep kita kawinkan, ayam kate tadi redep dikawinkan dengan redep, maka akan didapatkan keturunan dengan perbandingan fenotip ayam redepnya 2 dan ayam normalnya 1. Yang satunya adalah letal, jadi yang memiliki 2 alel homozigot dominan itu akan mati. Jadi tidak pernah ada ayam dalam keadaan homozigot dominan kondisi redep ini karena mereka sudah mati. Alel resesif R kecil ternyata adalah alel yang asli yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan tulang, khususnya diferensiasi tulang rawan. Alel multannya yang bersifat dominan R besar menyebabkan pertumbuhan tulang terganggu, bahkan menyebabkan kematian dengan kondisi fenotip yang kepala rusak, rangka tidak bertulang, matanya kecil, dan lain-lain. Dan alel yang heterozigot atau R besar R kecil, dia biasanya hidup tapi cacat. Jadi dia mempunyai anggota kaki atau sayap yang pendek yang disebut ayam creeper atau ayam redep. Mereka hidup. Contoh kondisi yang pewarisannya dipengaruhi oleh alel dominan lainnya adalah kondisi brachifalangi, yaitu kondisi orang dengan jari pendek akibat tulang-tulang jarinya memendek dan menjadi satu. Seperti ini. Cacat ini diakibatkan oleh gen B yang bersifat menurun, ya. Penderita brachifalangi memiliki alel letal dominan yang bersifat heterozigot atau B besar B kecil. Pada orang normal, sifat alel letal dominan brachifalanginya bersifat resesif. Jadi, alhamdulillah seperti kita, sifat brachifalangi dalam tubuh saya misalnya adalah bersifat resesif karena
jari saya alhamdulillah lengkap, tidak ada masalah. Sedangkan pada kondisi alel dominan homozigot akan menyebabkan kematian pada individunya. Jika ada 2 orang penderita brahivalang dan mereka menikah seperti ini, heterozigot menikah dengan brahivalang, kita bisa menduga bahwa kemungkinan akan terlahir bayi yang mati atau letal kemungkinannya adalah 1/4 bagian. Bergenotip B besar ini akan mati. Kemudian bayi yang akan terlahir normal juga ada 1/4 bagian, genotipnya B kecil, dan kemungkinan bayi terlahir sama dengan orang tuanya berkondisi fenotip brahivalang itu ada 2/4 atau setengah bagian. Jadi 1:2:1 ya. Contoh lain dari pola pewarisan sifat yang dipengaruhi oleh alel letal dominan adalah pewarisan sifat pada warna bulu tikus yang berpigmen kuning seperti ini. Tikus yang bergenotip homozigot dominan dengan genotipnya Y besar biasanya mati karena letal. Tikus yang bergenotip homozigot resesif Y kecil akan hidup normal, berbulu kelabu. Dan tikus yang bergenotip heterozigot akan berbulu warna kuning. Bila 2 tikus berbulu kuning ini dikawinkan, maka Anda dengan mudah menjawab kemungkinan anak yang terlahir mati adalah 1/4 bagian. Anak yang terlahir hidup dan berbulu normal ada 1/4 bagian. Dan anak yang bergenotip heterozigot akan berfenotip seperti tetuanya kuning ada 1/2 bagian. Ya, sudah lebih mudah ya sekarang mengertinya ya. Itu adalah kondisi alel letal dominan, artinya pada keadaan homozigot dominan mereka mati. Pada keadaan heterozigot mereka hidup tapi cacat. Sekarang kita membahas tentang alel letal resesif. Ini alel letal resesif cenderung menghasilkan fenotip normal pada heterozigot. Individu heterozigotnya mereka tidak cacat, mereka normal. Dan dalam keadaan resesif mereka mati. Ya. Beberapa contoh alel letal resesif adalah kondisi albino pada tanaman jagung. Jadi tanaman jagung yang albino dengan genotip G kecil seperti ini akan mengalami kematian setelah cadangan makanan di dalam biji habis, sehingga tanaman ini tidak mampu melakukan fotosintesa karena tidak adanya klorofil. Tanaman G besar G kecil memiliki fenotip berwarna hijau agak kekuningan, tapi masih bisa hidup, bahkan sampai menghasilkan buah dan biji, jadi bisa disebut tergolong normal. Jika 2 tanaman yang daunnya hijau kuning bergenotip G besar G kecil dikawinkan seperti ini, maka keturunannya akan memperlihatkan perbandingan 1 berdaun hijau normal, genotipnya G besar, 2 berdaun hijau kekuningan tapi hidup, genotipnya G besar G kecil, dan 1 albino G kecil dan dia mati atau letal. Jadi semua keturunan yang hidup akan terlihat normal. Di situ bedanya dengan alel letal dominan, ya. Alel letal dominan heterozigotnya dia cacat. Kalau alel letal resesif heterozigotnya dia normal. Jadi itu yang dibilang susah terlihat. Sekarang kita lihat contoh lain lagi adalah kondisi alel letal resesif pada manusia, misalnya pada penyakit ichthyosis congenita, penyakit pada kulit kering dan bertanduk sehingga permukaannya dapat berdarah. Biasanya bayi pada kondisi ini akan mati sebelum dilahirkan. Kondisi yang bergenotip
homozigot dominan dan heterozigot akan terlihat normal. Ini homozigot dominan dan yang heterozigot akan terlihat normal. Namun perkawinan dua orang berkondisi ichthyosis normal tapi carrier akan berpeluang sebesar 1/4 anak akan mati karena alel letal resesif, tapi 3/4-nya mereka adalah normal dan hidup. Jadi karakter ichthyosis bersifat letal pada kondisi homozigot resesif. Sapi bulldog juga contoh untuk kondisi alel letal resesif. Seperti ini sapi bulldog. Jadi sapi bulldog adalah bayi sapi yang terlihat mirip anjing bulldog karena bentuk kepalanya dan moncongnya aneh. Kakinya juga pendek. Biasanya anak sapi bulldog akan abortus pada umur 6-8 bulan saat dalam kandungan. Sapi bulldog adalah turunan dari sapi ras Dexter. Jadi Dexter dikawinkan dengan Dexter, ini heterozigot, berarti dia carrier ya. Memiliki gen heterozigot artinya bersifat carrier terhadap alel letal. Tapi jika ras Dexter dikawinkan sesamanya, maka ada peluang 1/4 bagian turunannya adalah sapi carry. Berarti karena D besar di sini bertemu dengan D besar di sini, jadilah sapi carry yang normal. Seperti ini. Kemudian ada setengah bagian turunannya adalah sapi Dexter juga. Jadi D di sini ketemu D kecil di sini, atau D besar di sini ketemu D kecil di sini, menjadi sapi Dexter. Ada dua kemungkinan, ini yang disebut sapi Dexter ya, tubuhnya agak pendek. Dan 1/4 bagian yang D kecil di sini ketemu D kecil di sini, ini yang menjadi sapi bulldog dan mati ya. Jadi karakter Dexter tadi mengandung sifat letal, tapi dia dalam kondisi homozigot resesif menyebabkan letal ya. Gambaran perkawinan dari dua sapi Dexter yang bergenotip heterozigot seperti ini, heterozigot, dan berfenotip kakinya pendek terlihat pada slide, menyebabkan kemungkinan turunnya adalah 1/4 fenotip kakinya panjang. Dapat dari sini A besar dengan A besar di sini ketemu, dia akan menghasilkan sapi yang long leg Dexter, dan jadi Dexter tapi kakinya panjang. Atau bisa juga di sini A besar di sini bertemu dengan A kecil di sini menjadi seperti ini, atau A besar di sini dengan A kecil di sini seperti ini menjadi short leg Dexter ya. Dan yang ini adalah sapi A kecil di sini dengan A kecil di sini menghasilkan sapi bulldog, disebut birth defect, dan ini adalah yang mati ya. Jadi kemungkinan keturunannya mati dalam bentuk fenotip seperti bulldog, genotipnya A kecil A kecil. Contoh lain dari alel letal resesif adalah anjing Mexican hairless. Ini adalah anjing yang genotipnya heterozigot ya. Dalam keadaan homozigot resesif mereka mati, tapi pada saat mereka dalam kondisi heterozigot tampilannya adalah seperti ini, Mexican hairless, jadi tidak ada bulunya. Atau contoh lain dari alel letal resesif adalah yang berbentuk heterozigot, artinya hidup tapi dia carrier, adalah kucing yang tidak berekor. Pernah lihat kucing yang tidak berekor? Itu adalah jenis kucing Manx cat, kucing yang tidak berekor ya. Mereka bergenotip heterozigot. Pada kondisi alel homozigot resesif, kucing tersebut akan mati. Berarti kucing yang berekor panjang memiliki alel Manx-nya dalam kondisi dominan karena mereka tetap hidup normal. Sekarang coba Anda kawinkan antara kucing berekor panjang dikawinkan dengan kucing Manx cat.
bagaimana anaknya. Silakan dicoba di rumah ya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara mendeteksi dan mengeliminir alel letal? Telah diuraikan bahwa alel letal dominan dalam keadaan heterozigot itu akan memperlihatkan sifat cacat. Tapi kalau alel letal resesif itu dalam keadaan heterozigot terlihat normal. Oleh karena itu lebih mudah dideteksi adanya alel letal dominan pada suatu individu dibandingkan alel letal resesif pada suatu individu. Jadi alel letal dapat dihilangkan dengan cara mengadakan perkawinan berulang pada individu yang menderita cacat akibat adanya alel letal. Tentu pada ternak hal ini mudah dilakukan, tapi agak sulit dilakukan pada manusia. Baiklah, kita akhiri pembahasan tentang pewarisan sifat yang merupakan penyimpangan hukum Mendel yang dipengaruhi oleh interaksi alel, baik alel yang bersifat dominan maupun yang bersifat resesif. Harapan saya, Anda selalu semangat untuk mengulangi materi yang telah diberikan oleh dosen dan tidak bosan untuk mencari tambahan dari media referensi lain. Semangat belajar!